Saya kenapa? Bapak tadi pingsan. Tidak tahu kenapa tiba-tiba Bapak tidak sadarkan diri. Bapak jangan sakit lagi ya. Ci, kamu ambil air hangat lagi ya. Buat kompres Bapak. Ingat ya, ini rahasia rumah tangga kita. Jika sampai bocor, martabat kita akan hancur. Dan karir saya sebagai kepala desa juga hancur. Kenapa Bapak berbuat zina? Kenapa Bapak nggak bisa menahan diri? Masya Allah, Pak. Mau tidak mau, kamu harus terima. Ya Allah, ya Robbi. Kuatkanlah iman dan jiwaku untuk bisa menerima semua tebakan hidup yang pahit ini. Hamba ikhlas menerima semua kehendak-Mu, ya Allah. Jika memang semua ini sebagai penguat keimananku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Saya terima nikah dan kawinnya Sari binti Mahmud dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Piano saksi sah. Sah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Ingat, Mas. Begitu anak ini lahir, aku tidak mau ada perempuan lain dalam kehidupan kamu, kecuali aku. Apa? Iya. Pokoknya setelah anak ini lahir, aku mau kamu menceraikan istri kamu. Jangan marah-marah dulu dong, Sari. Kita bisa bicarakan baik-baik, kan? Bicara baik-baik atau bicara marah-marah, aku tetap mau kamu mengikuti perintahku. Pak, kenapa Bapak menikah lagi? Bapak udah gak sayang ya sama Uci dan Ibu. Ini urusannya orang tua, bukan urusan anak kecil. Maafin Uci, Pak. Uci takut kalau punya ibu tiri. Uci kasihan sama ibu. Jangan lancang mulut kamu ya. Masuk kamar! Oh, pasti kamu yang mengajari anak kamu kurang ajar sama orang tua. Masya Allah, Pak. Aku nggak pernah ngajarin hal-hal yang buruk. Aku malah mengajarkan supaya kita itu bisa ikhlas untuk menerima semua cobaan. Kamu tahu kan, pernikahan saya tidak boleh ada orang yang tahu. Saya ini kades, saya harus menjaga kehormatan saya. Masya Allah. Tapi kenapa anak itu tahu? Awas, kalau sampai anak itu bicara pada orang lain, saya akan bersikap keras pada kalian. Udah, Ibu nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa, sayang. Oke, kalau kamu nggak mau cerai, sikap. Tapi ada satu.
Sari, kenapa kamu jadi begini? Kamu sekarang berubah. Kamu yang udah merubah hidup aku. Dan itu harus dibayar mahal. Aku udah bosan ngontrak. Beliin aku rumah. Tapi aku belum cukup uang buat itu, Sar. Begini saja sayang. Nanti kalau aku dapat proyek, aku janji aku berikan kamu rumah. Pokoknya cicilin aku rumah dari sekarang. Baik, aku penuhi permintaan kamu. Aku sangat mencintai kamu, Sari. Kemana sih, Jo? Lama amat sih. Aduh. Kemana aja sih kamu? Tolong cari pembeli mobil ini. Mobil ini mau dijual, Pak. Iya, mau dijual. Ini kuncinya. Semua surat-surat ada di sini. Cepat. Pasti gara-gara istri muda lagi. Ci, bapak kamu sudah siuman. Saya kenapa? Bapak tadi pingsan. Tidak tahu kenapa tiba-tiba bapak tidak sadarkan diri. Papa jangan sakit lagi ya. Ci, kamu ambil air hangat lagi ya. Buat kompres bapak. Bagaimanapun caranya, saya harus tetap mendapatkan uang. Ini kunci rumahnya. Makasih ya, Mas. Iya. Kalau kayak gini baru adil. Aku dibeliin rumah juga. Jadi aku nggak akan nuntut kamu untuk ceraiin istri kamu. Ya. Aku harus selalu punya duit 10 juta tiap bulan buat bayar cicilan rumah Sari. Apa yang harus aku lakukan ya? Duit kas sudah ludes aku pakai semua. Duit koperasi juga sudah banyak ku sedot. Satu-satunya harapan si Tony. Apa? 200 juta? Pak, tempo hari kan saya sudah berikan kepada Bapak. Bahkan saya sudah berikan bonus mobil. Apa kurang, Pak? Jangan bicara yang sudah lewat, Pak. Saya ini bicara untuk ke depan. Maksud Pak Kades? Waktu saya membebaskan tanah untuk kepentingan pabrik Pak Tony, sudah banyak jalan pintas yang saya lakukan, Pak. Surat-suratnya ada beberapa yang mau tidak mau saya palsukan. Ilegal. Lantas? Makanya, tolong siapkan apa yang saya minta. Agar usaha Pak Tony berjalan dengan lancar. Tanpa ada hambatan hukum.
Wah, wah, wah. Yang memalsukan itu kan Pak Kades, bukan saya. Jadi ya urusan hukum.